Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Ya, udah berapa lama kita tidak upload videonya dengan cerita-cerita yang mistis dan horor. Ya, kali ini kita akan bercerita tentang pengobatan ya, santet yang tertunda atau tergantung dan mengakibatkan pasien kita ini ya mengalami meninggal dan sukmanya atau arwahnya disandra oleh makhluk yang menyantet. Ya, ini terjadi kisahnya ya, kisah nyata yang terjadi di daerah kita ini, Pekanbaru ya, tempat pasien kita ya, daerah sekitarnya juga boleh dikatakan seperti itu. Ya, pertamanya ya, si pasien ini ya, sebut saja namanya Andi ya. Ya, Andi ini dia dulunya udah juga berobat sama kita. Dia mengalami penyakit yang tidak wajar. Penyakitnya ya dibangkit-bangkitkan. Ya, dia tuh pun sebelum berobat sama saya udah berobat juga ke rumah sakit, berobat ke alternatif yang lainnya. Tapi semua itu mengalami ya tidak ada perubahan. Akhirnya ya kita tangani dalam pengobatan kita. Alhamdulillah ada angsuran. Nah, waktu itu saya datang ke rumahnya. Ya, saya dijemput. Sebenarnya Andi ini terbaring aja di tempat tidur. Dia tidak bisa untuk duduk sendiri, tidak bisa, pusing kata dia. Malahan untuk pergi ke kamar mandi kadang-kadang dia tuh bimbing atau di papah gitu. Tapi alhamdulillah satu kali penanganan ya ada hasilnya. Dia mengatakan badannya udah agak terasa ringan. Jadi untuk berobat berikutnya saya anjurkan dia tuh supaya tuh mematikan obat atau menutup obat atau menutup pengaruh santet yang ada pada itu. Dan istrinya Andi ini sebut aja namanya Nur ya. Dia menyetujui. Akhirnya kita lakukan ya, pemutusan pengaruh santet terhadap Pak Andi ini. Ya, sebelumnya sudah saya katakan juga kepada istrinya si Nur ini bahwa apabila kita melakukan ini, penyakit atau keadaan dari Pak Andi ini ya akan ada reaksinya. Karena ini penyakit bukan penyakit non medis lainnya yang seperti misalnya kayak sambet gitu, atau ketempelan, atau keteguran kata orang lain. Tapi ini adalah penyakit santet yang dibangkit-bangkitkan atau yang dibikin oleh orang atau oleh dukun. Ya, dan dia menyanggupi mengatakan seperti itu. Jadi apabila nanti terjadi ya, ada reaksi pada si pasien atau Pak Andi ini ya, itu wajar aja. Akhirnya kita lakukan pemutusan atau penutupan ya, santet yang dikirim pada Pak Andi ini. Dan akhirnya itu pun dilaksanakan.
Singkat cerita, besok malamnya ya, terjadi hal yang saya bilang tadi, ada reaksi kepada Pak Andi dari hasil dari pemutusan tadi. Ya, seperti saya bilang sama dia, kalau ada reaksi atau terjadi hal yang ibaratnya penyakitnya memuncak atau meninggi atau reaksinya bertambah apa, itu wajar-wajar aja. Karena apa? Karena dukun yang mengerjakan itu dia bereaksi, dia mengetahui, karena ini santet saja. Tapi karena ada reaksi ini dan Ibu Nurni tidak memberi informasi terhadap saya. Tapi saya tahu, saya merasakan. Kenapa? Karena makhluk yang saya kunci untuk mengganggu atau yang disuruh untuk menyakiti Pak Andi tadi itu datang ke sini. Datang ke sini dia. Dan seperti saya sebelumnya saya bilang, kita mempunyai seorang mediator yang bisa badannya itu dimasuki oleh makhluk tadi. Akhirnya saya masukkan makhluk tadi itu ke dalam tubuh mediator saya. Alhasil apa? Makhluk itu mengatakan bahwa dia harus mati, dia harus mati. Sambil dia mengeluarkan jarum dari tangan, dari jarinya ya, dari jari manisnya. Sambil dia mengeluarkan jarum. Ini benar kejadian ya. Ditariknya jarum. Dan sambil dia mengatakan bahwa dia harus mati, dia harus mati. Kenapa harus itu kamu bilang? Ya, karena ada hal seperti itu. Makanya saya hubungi dia yang sakit ini, istrinya tadi. Tapi hasil dia tidak merespon, tidak menjawab telepon saya tadi. Dan saya cari hubungan pada anaknya, dan anaknya pun mengatakan, ya mamanya di pasar, belum pulang lagi. Ya, saya sampaikan pesan aja, tinggalkan pesan untuk datang ke sini atau jemput saya untuk datang ke rumah. Tapi apa? Tunggu dia tidak datang. Akhirnya saya datang ke sana. Tapi betapa kecewanya saya. Bukan saya itu kecewa karena pengobatannya terputus. Tetapi kecewanya saya datang ke sana, dia tidak ada di rumah. Dia telah berangkat pergi ke Medan, pulang kampung. Itu yang saya kecewa. Karena dia tidak memberi kabar dan tidak membilang bahwa dia itu akan mengakhiri pengobatan atau dia itu pergi ke Medan. Setelah itu ya saya hubungin, ada jawaban dari dia bahwa dia akan ya melanjutkan pengobatan. Tapi hanya segitu aja, tidak ada pembicaraan lain setelah itu. Tapi tunggu juga tidak ada. 1 minggu saya setiap malam makhluk yang membuat Pak Andi ini sakit, kiriman dari itu selalu datang ke rumah saya. Dan dia selalu mengatakan dia harus mati, dia harus mati. Saya sampaikan itu kepada dia, tapi nggak ada respon juga.
Dan akhirnya ya seminggu itu setelah itu saya mendapat kabar bahwa Pak Andi meninggal dunia. Jadi inilah, jika kita berobat santet, jangan tanggung-tanggung atau jangan separuh jalan. Karena ini penyakit bukan penyakit non medis biasanya, atau seperti saya bilang tadi, kesambet atau ketempelan. Tapi ini penyakit yaitu yang dibikin atau dikirim oleh seseorang, yang itu saat-saatnya akan dinaikkan atau dibikin sakit, atau bahkan dia ya seperti tadi sampai membunuh. Nah, saya waktu itu pagi-pagi mendapat kabar dari anaknya bahwa bapaknya telah meninggal. Saya juga merasa sedih sekali. Karena saya sudah sampaikan semua bahwa ini dia akan meminta nyawa, memakan korban. Makanya saya berpesan ya bagi saudara-saudara saya yang mengalami atau mendapat kiriman penyakit kiriman seperti ini, berobatlah. Jangan tanggung-tanggung. Ini ada juga yang berobat hanya sekali dan tinggalkan. Saya bukan di sini bukan mengatakan saya ini ibaratnya ahli di dalam itu atau hebat di dalam itu, tidak. Tetapi semua itu atas izin Allah. Karena ini perbuatan setan, perbuatan iblis. Kita harus tentang, karena itu adalah musuh nyata. Ya setelah 3 hari kepergiannya atau meninggalnya Pak Andi tadi, makhluk itu datang lagi dengan membawa sukmanya atau arwahnya Pak Andi ke sini. Dengan bangganya, dengan ketawa dia telah dapat atau menyandra arwahnya tadi. Dan Pak Andi itu saya nengok air matanya, ya, bukan dia menangis meraung, tapi air matanya mengalir di pipinya, meneteskan air mata dan kesedihan. Jadi orang yang mati karena santet, arwahnya itu disandra oleh makhluk suruhannya tadi untuk dijadikan budak di alamnya sana. Karena itu yang dijanjikan oleh si dukun santet terhadap makhluk atau iblis atau suruhannya itu, ini yang dijanjikan, bahwa rohnya itu atau arwahnya tadi, si korban tadi akan dijadikan budaknya, akan disandra. Itulah. Ya, saya sering mengalami, kadang-kadang saat ini ya, orang melakukan pengobatan itu ya separuh jalan. Dia mengatakan mungkin yang namanya santet ini hanya penyakit ringan. Jangan main-main. Ini sebagai pesan aja, sebagai cerita bagaimana kalau seandainya sekiranya kita mengalami atau mendapat penyakit santet seperti itu, berobat secara serius. Datang berobat.
Dan penyakit santet ini bermacam-macam. Ada yang ringannya seperti penyakit biring, ya gatal-gatal, penyakit kulit gitu, gatal. Ada yang di pinggang, ada yang kering, ada yang basah, gatal-gatal. Itu juga bisa juga penyakit santet. Bukan penyakit santet yang ibaratnya yang dibikinnya seperti sakit parah gitu. Banyak. Ada yang jantungnya yang kena, ada yang paru-paru, ada yang sakit perut aja, perutnya besar, tidak bisa berak. Kemarin ini saya baru mendapat kabar bahwa saudara atau teman saya daerah Sumbar sana meninggal juga dengan keadaan perutnya membesar dan tidak pernah buang air besar. Santet itu. Nah, sinilah makanya saya berpesan bagi saudara-saudara Best Result agar dapat menjaga diri kita, atau jika ada mengalami hal-hal yang aneh di badan kita yang tidak wajar rasanya, dan atau penyakitnya ini tidak dapat dideteksi oleh dokter, segera berobat. Ya. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.